Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 7 orang, terdiri dari saya sendiri, Muhammad Khairul Anwar, sebagai moderator. Kemudian ada Mas Andi Iksanul Kamil, ada Keris Diantoro, Bramistio Surya Reladi, Fatkur Rahman, Georgius Hapren Danio, dan Ma'ruf Nur Rahman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan berdiskusi dan memberikan tanggapan analisis solusi terhadap film Muter Panguripan. Namun sebelum itu, saya akan menceritakan kembali isi film tersebut secara singkat. Dalam film berdurasi 7 menit yang berjudul Film Dokumenter Petani Muter Panguripan ini, ditulis oleh Rifki Fahrozi. Film ini bercerita tentang kisah hidup seorang pria tua bernama Ngetenu yang mengabdikan hidupnya sebagai petani. Kehidupan yang ia pilih sebagai petani merupakan kehidupan yang dapat membuat ia bahagia, ujar di dalam video tersebut. Di dalam video tersebut, Pak Ngetenu memilih menjadi petani karena beliau merasa bahwa bekerja sebagai petani tidak sesulit melakukan pekerjaan yang lain, seperti pedagang dan sebagainya. Film ini memiliki konseptual yang bagus. Dalam penyampaian filmnya, dengan dokumenter kehidupan pribadi seorang yang penuh semangat dalam bekerja. Film ini mengajarkan kepada generasi muda untuk terus tetap bekerja dalam kondisi apapun dan tetap bekerja sesuai keikhlasan hati. Pesan moral seperti semangat juang inilah yang lebih ingin ditekankan si penulis agar penonton dapat meneladani karakter baik seperti Pak Ngetenu. Itulah cerita singkat dari film dokumenter Petani Muter Panguripan. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan memberikan tanggapan analisis solusi terhadap film Muter Panguripan dalam beberapa poin. Untuk poin pertama, tentang mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Poin ini saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Andi Iksanul Kamil untuk menyampaikan tanggapannya mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Kepada Mas Andi Iksanul Kamil, saya persilahkan. Baiklah, saya di sini akan mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang terkandung dalam video yang berjudul Muter Panguripan tersebut, yang pertama yaitu sila pertama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa dan masyarakat terhadap Tuhan sebagai pencipta akan semesta. Nilai ketuhanan yang tergambar dalam video tersebut yaitu bagaimana Bapak Ngetenu selalu menerima apapun hasil panen yang ia dapatkan, ia selalu bersyukur dan tawakal. Hal ini mencerminkan nilai ketuhanan. Nilai sila yang kedua yaitu sila yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Nilai tersebut mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rakyat nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada nilai persatuan ini, perilaku yang dapat dilihat dalam video tersebut yaitu sikap para petani dengan adanya gotong royong, mengerjakan bersama-sama sawah tersebut. Baiklah, mungkin segitu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mas Andi Iksanul Kamil atas tanggapannya tentang mengaitkan nilai-nilai Pancasila kepada film tersebut. Selanjutnya, kepada poin yang sama, saya akan memberikan kepada Mas Georgius Hapren Danio. Kepada Mas Georgius, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, yang terkandung juga ada nilai kerakyatan yang mengandung arti bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai ini ditandai dengan adanya peranan pemerintah dalam memberdayakan dan membangun pertanian desa atas dasar daulat rakyat desa. Misalnya dengan adanya lembaga-lembaga
yang berperan dalam perencanaan dan pembangunan, khususnya pembangun masyarakat petani seperti LKMD, KUD, dan lembaga subak seperti yang ada di Bali, yang dapat menampung atau berperan sebagai wadah aspirasi langsung petani. Kemudian ada nilai keadilan sosial yang bermakna sebagai dasar, sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi sayangnya nilai keadilan dalam kehidupan pertanian belum terlihat secara jelas seperti perwujudan perilaku dalam nilai-nilai Pancasila yang sebelumnya sudah disebutkan. Kaum petani adalah kaum yang tidak pernah mendapatkan keadilan secara sempurna. Ini dibuktikan dengan adanya penindasan terhadap kaum petani. Dalam arti kata ini adalah pemberian nilai harga yang rendah terhadap produksi pertanian, seperti beras. Beras produksi petani lebih murah harganya dibandingkan beras impor. Padahal Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Ini menunjukkan bahwa nilai keadilan pada petani tidak ada. Sekian itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih tanggapannya kepada Mas Georgius tentang mengaitkan film dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk poin selanjutnya, yaitu poin mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Untuk poin ini, saya memberikan kesempatan kepada Mas Bramestio Surya Relandi. Kepada Mas Bramestio, saya persilahkan. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan analisis kelompok kami mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait kedaulatan dan peningkatan kemandirian pangan saat ini justru banyak yang tidak berpihak pada petani kecil. Seluruh kebijakan yang dibuat tidak berakar pada masalah mendasar yang dialami oleh petani Indonesia, yang mana sebagian besar tidak memiliki tanah produksi. Sementara itu, sebagian tanah dikuasai perusahaan besar yang melakukan alih fungsi ke non-pertanian, seperti perusahaan perkebunan sawit, karet, kehutanan, dan perusahaan properti. Masalah mendasar petani Indonesia adalah tidak punya tanah. Tanah kita sejak zaman kolonial telah dikuasai oleh perusahaan besar. Perkebunan kelapa sawit, karet, kehutanan, dan properti. Baiklah, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Mas Bramestio atas tanggapannya tentang poin mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Untuk selanjutnya, poin yang sama, saya memberikan kesempatan kepada Mas Fatukur Rahman. Kepada Mas Fatukur Rahman, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini malah mendistorsi permasalahan mendasar tersebut dengan peningkatan produktivitas. Penurunan produktivitas terjadi karena petani tidak memiliki tanah sendiri. Oleh karena itu, distribusi pupuk, benih, dan alat penunjang produksi seperti traktor bukan solusi yang tepat. Produktivitas menurun karena memang petani tidak punya tanah, maka solusinya bukan bagi-bagi pupuk dan alat penunjang produksi seperti traktor. Di sisi lain, pemerintah juga membuat kebijakan yang dinilai akan mematikan produksi pangan petani dalam negeri. Kebijakan impor beras dan impor daging masih terus diberlakukan. Selama ini tidak ada kebijakan yang melindungi hasil pertanian lokal. Hal senada juga diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agria atau KPA, Dewi Kartika. Dia menuturkan konversi lahan pertanian ke non-pertanian semakin luas. Mengacu pada sensus pertanian Badan Pusat Statistik, dalam 10 tahun konversi lahan dari pertanian ke non-pertanian mencapai 129.000 hektar per tahun di seluruh wilayah Indonesia. Kalaupun penggunaannya tetap di sektor pertanian, kata Dewo, lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan skala besar. KPA mencatat terdapat 2.400 badan usaha pertanian skala besar. Artinya, peningkatan produktivitas pangan justru diarahkan melalui pembangunan korporasi pertanian skala besar, bukan ke rumah tangga para petani skala kecil. Saya melihat bukan kedaulatan dan kemandirian pangan yang akan dibangun, namun berupa peningkatan produktivitas pangan dengan membangun industri pangan skala besar. Selama masih ada kebijakan impor pangan, monopoli penyediaan benih dan pupuk oleh korporasi, berarti memang tidak ada keseriusan untuk membangun basis ekonomi kerakyatan sebagai produsen pangan utama tambahnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Fatukur Rahman. Atas tanggapannya mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Untuk poin terakhir yaitu
mengenai analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang semakin lama semakin habis dan anak Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Untuk poin ini, pertama saya persilahkan kepada Mas Kriasdiantoro untuk menyampaikan pendapatnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, guna memajukan serta meningkatkan sektor pertanian di Indonesia, di tengah yang makin lama makin habis, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yakni dalam mengembangkan keterampilan petani dalam menggunakan teknologi modern. Yaitu yang pertama, pemerintah harusnya lebih mengutamakan pengadaan seminar di desa-desa guna memberikan pengetahuan kepada para petani. Yang kedua, adanya pembinaan lebih lanjut dalam rangka evaluasi keterampilan petani terhadap teknologi. Yang ketiga, pemerintah memberikan akses teknologi kepada petani, terkhususnya di desa yang masih mengalami kendala jaringan atau internet. Yang keempat, perlu adanya pengaduan bantuan kepada petani terkait teknologi yang dibutuhkan. Yang kelima, pemberian modal kepada petani pemula yang memiliki latar belakang sarjana pertanian dengan mudah. Yang keenam, memfokuskan terhadap wilayah yang berpotensi. Yang ketujuh, mengembangkan sumber daya manusia atau SDM di desa. Yang kedelapan, adanya evaluasi akhir petani terkait perkembangan teknologi di sekitar pertanian. Mungkin ini solusi buat masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Kriasdiantoro atas tanggapannya dan solusinya. Untuk poin yang sama, saya memberikan kesempatan kepada Mas Ma'ruf Nur Rahman. Kepada Mas Ma'ruf Nur Rahman, saya persilahkan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas. Jadi untuk anak muda Indonesia yang akan bekerja di sektor pertanian, tidak dapat dipungkiri ya, anak-anak milenial saat ini terlihat enggan menjadi petani. Mereka lebih cenderung memilih untuk kerja di industri dan supermarket dibanding bercocok tanam. Hal ini pun terjadi dengan tetangga saya yang lebih memilih untuk merantau di kota menjadi seorang kasir di sebuah toko sembako dibanding dengan bercocok tanam di kampung bersama kedua orang tuanya. Alasannya tentu bahwa menjadi petani belum bisa memberikan jaminan yang layak bagi kehidupannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, terima kasih atas tanggapan, analisis dan solusinya untuk film dokumenter tersebut. Untuk selanjutnya, apakah masih ada tambahan atau solusi yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Mungkin cukup, kalau dari saya sudah cukup, Mas. Oke, baiklah kalau sudah cukup. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 7, tentang diskusi untuk memberikan tanggapan analisis solusi terhadap film dokumenter Muter Panguripan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.